Waalaikumsalam. Saya bersama rekan saya, Bapak Asep Herman, sebagai guru IPA yang ada di SMPN 6. Beliau bersedia membantu saya melengkapi salah satu tugas calon guru penggerak membuat aksi nyata di modul 2.3 sebagai supervisi akademik. Sebelum saya lakukan observasi, ada beberapa langkah yang saya akan lakukan bersama beliau. Yang pertama, merancang modul yang akan dilaksanakan di kelas. Yang kedua, pra observasi. Itu Bapak Asep Herman, sejauh mana yang sudah Bapak siapkan untuk nanti masuk di kelas? Ini Bu, sudah saya buatkan ini RPP. Sebetulnya ini modul ajar ya Bu, karena di kelas 8 kurikulum sudah masuk ke IPA. Jadi saya buatkan ini modul ajar. Ini berdiferensiasi ya Bu, yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, KS. Hanya mungkin di sini Bu perlu dilihat juga sama Ibu kalau ada yang masih kurang atau gimana. Sebenarnya kalau saya perhatikan ya Bapak, dari modul yang Bapak sudah rancang, ini berdiferensiasinya sudah tepat nih, dimulai dari proses, produk dan kontennya. Terus lagi di sini sudah ada mulai dari tujuan, pemantiknya sudah ada, keyakinan kelasnya sudah muncul, terlihat ya kan. Ini sudah terintegrasi terhadap KSE-nya untuk modulnya. Saya kira sudah bagus nih Pak modulnya. Ibu di pendahuluan sudah siapkan, saya bikin asesmen diagnostik dulu, kemudian di tengah nih ada di kegiatan inti sudah saya siapkan. Di sini modelnya nih Bu, model inquiry yang sudah saya siapkan. Kemudian juga di sini ada diskusi Sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ini sesuai juga dengan bakat minat siswa itu dalam pembelajaran. Ini hanya ini Bu untuk tindak lanjut ya Bu. Sebelum tindak lanjut saya melakukan refleksi. Hanya di sini takutnya saya kekurangan itu waktu, takut tidak selesai gitu. Kalau terlalu ini boleh nggak kalau misalkan ini untuk refleksinya saya buatkan di Google Form saja, nanti anak mengisi di sana. Itu ide bagus Pak. Mudah-mudahan nanti pas penerapannya terrealisasi gitu ya. Ide yang sangat cemerlang itu Pak. Mungkin ini Bu yang sudah saya. Alhamdulillah ya Pak, modulnya sudah bagus. Nanti kira-kira ini kapan mau dilaksanakan Pak? Insya Allah akan dilaksanakan ini di hari Selasa Jam berapa? Jam ke-3 ke-4 di kelas 8 ya. Ya, mungkin saya sebelum Bapak masuk kelas kita melakukan pra-observasi dulu ya Pak ya. Untuk kali ini mungkin sampai di sini modulnya sudah bagus ya. Dimulai dari berdiferensiasi sampai terintegrasi dengan KSE. Mudah-mudahan nanti di kelas bisa terrealisasi ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali dengan rekan saya Pak Asep Herman sebagai guru IPA di SMPN 6 Pakenjeng. Saya akan melakukan pra-observasi sebelum observasi. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu lagi waktunya. Sebelum kita observasi ya Pak ya, saya akan melakukan pra-observasi. Akan saya melakukan beberapa pertanyaan mungkin yang saya akan sampaikan ke Bapak. Untuk yang pertama, di sini tujuan apa yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran kali ini, mungkin ya di pertemuan yang akan datang ini, saya sudah mempersiapkan tujuannya itu ada 3 poin, terutama
kutip atau pengetahuan, kemudian juga tujuan yang bersifat sikap atau afektif, dan juga keterampilannya. Dimana untuk kognitifnya di sini punya tujuan anak itu atau peserta didik itu mampu menggali materi tentang pesawat sederhana. Kemudian untuk sikapnya saya ingin menyampaikan supaya peserta didik itu mampu mengklasifikasikan bagian-bagian atau macam-macam dari pesawat sederhana. Dan untuk keterampilannya saya menyampaikan tujuannya itu atau membuat tujuannya itu peserta didik mampu menunjukkan pesawat sederhana sampai dengan penghitungan keuntungan mekanik dalam pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Bu yang menjadi tujuannya. Ya, 3 poin mungkin Bapak ya untuk tujuannya, mudah-mudahan nanti terrealisasi di dalam kelas ya Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, untuk mencapai tujuan area pengembangannya itu apa Pak? Area pengembangannya di sini yang sudah saya persiapkan, di mana peserta didik ini bisa mengimplementasikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari untuk membuat keputusan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang menggunakan pesawat sederhana. Oke, iya. Baik Bapak, mungkin untuk yang ketiga, strategi apa yang Bapak gunakan? Nah, kalau berbicara tentang strategi yang mungkin ya Bu, supaya bisa tercapai untuk pengembangan tadi, insya Allah saya sudah mempersiapkan mulai dari alat peraga, berupa apa alat peraganya, berupa benda, gambar, itu gambar melalui juga ada video yang sudah saya siapkan. Kemudian selain itu juga saya sudah mempersiapkan materi sekilas Bu, sedikit gitu, materi untuk pemahaman anak. Dan juga nanti saya akan mempersiapkan anak itu dituntut untuk aktif berdiskusi yang digunakannya itu adalah dalam bentuk LKPD. Oh, siap. Dan mungkin di sini saya akan juga menerapkan model pembelajaran inquiry beserta tahapan-tahapannya. Iya. Baik Bapak, ya mungkin itu praobservasi yang saya bisa lakukan sebelum Bapak masuk ke kelas. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia kafe nanya cincin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan pagi? Sudah. Baik. Sebelumnya kalau sudah sarapan, Bapak dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti semuanya pada sehat. Hadir semua. Supaya pertemuan kita hari ini lebih bermakna, Bapak minta pikir dulu untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Nah, setelah kalian baca di rumah atau cari materi di rumah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pesawat?
Pesawat itu apa? Pesawat tempur. Enggak apa-apa, itu kan sama pesawat. Bahkan ada yang mengatakan pesawat itu apa lagi? Sepeda. Itu juga ada yang dinamakan pesawat. Nah, biar Bapak tahu sampai mana atau di mana letak kalian itu belajarnya. Ya. Bapak ingin kalian coba ilustrasikan dalam kertas ini, boleh dalam bentuk gambar boleh, atau tulisan. Kan kalau dibicarakan langsung, takutnya kalian nggak berani. Ada yang ditulis boleh, misalkan ditulis nama pesawatnya apa, atau yang digambar juga. Cepat, waktunya Bapak kasih 5 menit. Silakan. Ingin dulu ngasih dulu semangat dia semangat. Coba kita gerakan dulu tubuhnya. Ya. Siap? Ya. Baik. Nanti ikuti gerakan, silakan berdiri. Boleh keluar dari posisi kakinya keluar. Nanti ikuti gerakannya, boleh mau sambil nyanyi juga boleh ya, biar kita lebih semangat. Silakan ikuti gerakannya. Silakan. Sambil nyanyi. Tangan diputar-putar, lutut. Terima kasih. Silakan bukan? Hah? Itu pesawat, tapi bukan pesawat sederhana. Di sana lihat ada jawabannya. Nah, ini bukan. Yang disebut pesawat sederhana itu yang bawah, ya. Kalau gambar ini bukan pesawat sederhana. Kemudian sebelumnya Bapak ingin dalam pembelajaran ini supaya kalian bisa mencapai untuk memahami pesawat sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini tujuan apa, capaian yang dipelajari dalam kegiatan pembelajaran ini. Adapun elemen dari capaiannya ini, jadi kalian itu harus memahami pesawat sederhana yang sering dimanfaatkan, kemudian keterampilannya juga harus bisa mengkomunikasikan mana pesawat sederhana itu seperti apa. Kemudian juga harus menunjukkan pesawat sederhana itu yang seperti bagaimana. Kalau tujuan pembelajarannya ini, di mana tujuan pembelajarannya ada yang sifatnya itu kompetensi dari kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotor ya tujuannya. Di mana tujuan kognitif adalah pengetahuan, maka harus bisa di sini nanti akan Bapak sampaikan dengan bentuk ada gambar dan juga video ya. Nanti kalian pahami. Kemudian dalam singkatnya terutama nanti akan ada diskusi kelompok supaya kalian itu bisa kerjasama dalam kelompok, kemudian bisa menyelesaikan tugas. Ini sengaja Bapak buatkan untuk mempermudah dalam belajar. Kedengaran? Nah itu materinya.
Kemudian Bapak minta karena tadi ada di sini beraneka ragam, maka akan Bapak buat 3 kelompok saja ya untuk pembelajarannya. Silakan untuk kelompok 1 sebelah sana, barisan sana ya, ambil semua. Dan yang tengah tadi hanya dengan tulisan kelihatannya ya. Dan yang ini gambar ya. Kelompok 1 silakan duduk di sana yang sesuai tadi buat ini. Kelompok 2 di sini. Bangkunya boleh disambungkan biar kita bisa bertatap dengan bangku. Silakan ambil ini dijaga. Boleh yang laki-laki menuju sini. Ambil semua. Maka Bapak akan kasih berada di sini pesawat sederhana, udara mata, ada tadi katrol, kemudian ada gunting, kemudian ada skrup. Ini kelompok 2 karena tadi banyaknya dalam bentuk tulisan, maka akan Bapak kasih itu kelompok 3 karena tadi banyaknya menggambar atau perlunya kaliannya dengan bentuk video atau audio, maka Bapak ini kasihkan HP kalian ini yang dititipkan tadi sama biasa kan sudah dititipkan di kantor selama pembelajaran, maka sekarang Bapak kasihkan dulu ya, ini buat pembelajaran. Silahkan buka link bakal dikasih di grup ya, linknya untuk dicari materinya nanti. Kemudian setelah itu diskusikan, silakan mulai dari sekarang diskusikan. Bapak akan menilai kalian bagaimana kerjasamanya atau proses diskusinya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan sama Bapak. Silakan kalau yang tidak dipahami. Bisa dibuka linknya? Bisa. Ada kan kuotanya ada? Takutnya nggak ada kuotanya. Kalau nggak ada Bapak Catering buka itu ada di HP dibuka itu. Silakan tinggalkan. Ini OE. Sama ini dibuka untuk LKPD-nya di. Ini sama yang itu. Ya itu ada gambar-gambarnya di sana ada. Boleh kalau mau lihat dari link tadi juga. Kita akan dicari di bukunya dan dibuka itu diisi kalau diisi. Selesaikan. Ada di sana tugasnya. Yang cari boleh silakan, yang nulis harus ada kerjasama. Kalau ada permasalahan boleh ditanyakan langsung ke Bapak ya. Nah, lihat ini termasuknya ke alat sederhana apa kalau pisau ini atau pesawat sederhana apa? Apakah termasuk ke pengungkit atau ke bidang miring atau ke katrol? Nah, silakan kalian disesuaikan dengan. Kemudian ini ada skrup tadi di materi. Lihat boleh di materinya tadi sebagai apa? Ya. Apakah bidang miring atau apa ini? Dan ini katrol kan? Ini udah jelas katrol. Hanya yang tadi yang apa? Yang bidang miring itu ada beberapa atau untuk tuas itu ada beberapa ya. Ada pengungkit, ada golongannya. Silakan tentukan di LKPD-nya itu boleh di. Ini berapa? Ini berapa? Kalau ini baru dihitung. Dengan mekaniknya berapa? Sip. Oke, waktunya sebentar lagi. Silakan supaya lebih dipercepat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama rekan-rekan saya. Yang pertama adalah pesawat sederhana, alat untuk memudahkan kerja manusia. Ada pengungkit atau tuas, yang kedua bidadari, yang ketiga katrol, yang keempat roda berporos. Pengungkit tuas. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Fraksinya seperti ini, bagian-bagian. Ini bisa disebut sebagai titik kuasa. Ini bisa disebut sebagai titik tumpu. Dan ini titik beban. Ada 3 jenis tuas. Yang pertama, titik beban, titik beban. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan kerja manusia. Contoh alat pesawat sederhana ada pengungkit atau tuas, yang kedua pinang miring, yang ketiga kapal, yang keempat ada roda berporos. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Bagian-bagian pengungkit tuas. Yang pertama ada titik kuasa, yang kedua ada titik tumpu, dan yang ketiga ada titik beban. Pengungkit ada gunting, ada pengkuku, dan palu. Kami ada diskusi. Yang pertama ada gunting. Gunting adalah jenis tuas yang ke-1, dan yang kedua ada Pedang miring. Jadi berapa keuntungan mekanik ketika menggunakan pedang miring ini? Jadi kan kita memodelkan kita dipermudah untuk mengerjakan. Kalau misalkan mengangkat benda ini untuk menggunakan otot tenaga itu otomatis kan berat, maka dilakukan atau menggunakan pedang miring supaya membantu kegiatan kita. Ini ada jaraknya ini dari sini sampai sini 8 meter, dan juga ini ketinggiannya 4 meter. Maka dengan menggunakan rumus tadi yang ini di kelompok 2 ya, kelompok 2 sudah berhasil menentukan bahwa keuntungan mekaniknya adalah 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. ada yang Cukup. ya, presentasi dari kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas untuk tentang pesawat sudah. Maka ini ada beberapa soal yang perlu diisi oleh kalian. Bila banyak isiannya yang sedikit ya, atau isian singkat, ini untuk nanti dijadikan penilaian buat kalian masing-masing. Kita siapkan dulu dalam hari ini. Tadi yang dinamakan pesawat sederhana itu apa? Alat untuk memudahkan itu
Relax. Coba semuanya jangan dulu matanya duduk yang nyaman. Silakan duduk yang nyaman dulu. Baru kembalikan ke posisi semula. Pikirkan apa yang lebih enak atau lebih indah. Kembalikan. Bapak ingin tahu salah satu siapa yang memikirkan yang paling indah? Sukses di masa depan. Yang lainnya memikirkan yang indah. Kita fokuskan dulu coba. Ikuti saran Bapak dan juga instruksinya. Jangan sampai salah. Yang instruksinya adalah instruksi. Tangan atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Dan untuk pelajaran terakhir atau pembelajaran berikutnya yaitu di pertemuan depan Bapak akan menyampaikan materi tentang melanjutkan dari persoalan terutama dalam penghitungan-penghitungannya. Tolong di rumah dibuka buku paketnya atau boleh lihat dari YouTube atau dari link yang biasa boleh dicari di akunnya pas belajar kita sudah sedikit mengenal apa yang akan disampaikan. Untuk hari ini supaya lebih bermakna silakan diakhiri oleh ketua kelas. Sudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati yang lain. Doa selesai. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, maaf ya Pak diganggu lagi waktunya. Ini saya mau pasca setelah Bapak observasi kelas. Yang pertama mungkin ada pertanyaan ya Pak, tindak lanjut dari observasi kemarin. Untuk tujuannya pembelajaran kemarin apa sih Pak? Kemarin itu untuk menggali pengetahuan siswa supaya dapat memahami dalam materi tentang pesawat sederhana. Kira-kira aktivitas pengembangannya apa tuh Pak? Kemarin yang dikembangkan itu kebetulan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kebetulan kemarin yang dikembangkan itu mengenai diskusi anak itu lebih aktif. Untuk tujuannya sendiri Bapak, tujuan yang hendak Bapak capai? Di sini saya melakukan ini untuk tujuannya terutama anak itu mampu menunjukkan berbagai macam-macam pesawat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ukuran keberhasilannya Kalau dilihat dari ukuran keberhasilan? Dilihat dari ukuran keberhasilannya kemarin itu ya kalau dianggap ini kalau diskalakan ya Bu, kalau 10 ini terlalu besar.
ya kemungkinan harus ada peningkatan, asalnya kemarin dari 7 ya minimal naik jadi 8. Iya, harus ada. Benar-benar terrealisasi ya Pak ya. Iya. Untuk pendukungnya kira-kira? Pendukungnya alhamdulillah kami itu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, terutama mungkin dari IT dan juga ada media pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin menggunakan 2 faktor ya Pak ya. Iya, kebetulan kan IT bisa menggunakan video dari YouTube atau dari IG atau dari TikTok itu bisa digunakan. Iya, baik Bapak. Satu lagi ya Pak ya. Untuk kira-kira untuk waktu pelaksanaannya itu kapan Pak? Insya Allah untuk ke depan, karena mungkin Bu perlu saya waktu dulu ya untuk menggunakan ininya, terutama dalam pembuatan modul ajar mungkin ya paling dilaksanakan minggu depan hari Selasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan terrealisasi dengan selesai ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak dilihat dari percakapan tadi sudah bagus sekali. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan observasi kelas Bapak dan sudah memadai. Ya, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.